Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di dalam Islam ada 5 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyatul khamsah. 5 hal yang paling pokok yang merupakan tujuan dari disyariatkannya agama, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama, hifzuddin, memelihara agama. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita diminta untuk berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya cahaya agama itu hidup di tengah-tengah kita sebagai suatu masyarakat. Tidak hanya berupa keyakinan, tetapi juga terwujud di dalam ucapan, sikap, perilaku dan interaksi kita di dalam masyarakat. Demikian pun Allah syariatkan beragam ritual kepada kita. Diwajibkan untuk menunaikan sholat, melaksanakan puasa, berzikir, berdoa, agar cahaya agama itu juga tetap terpelihara di dalam hati dan diri kita masing-masing. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa atau nyawa. Maka dalam agama disyariatkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang di dalam bahasa Al-Quran itu adalah halalan thayyibah. Makanan yang halal dan juga membawa manfaat untuk badan kita, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Karena kesehatan dan kekuatan bagi seorang mukmin adalah modal yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah. Karena itu pula ketika kita sakit disyariatkan untuk berobat. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang luar biasa berat bagi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam istilah agama disebut dengan al-qisas. Untuk apa? Agar kalau ada orang berniat tidak baik untuk mencelakakan orang lain, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Itulah bagian dari hifzun nafs. Yang ketiga, hifzul aql, memelihara akal dan pikiran. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah asar disebutkan la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama tanpa akal. Artinya kewajiban agama itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki kesadaran. Kalau orang yang hilang kesadarannya, orang yang gila, tidak wajib dia sholat. Maka kalau kita gambarkan atau kita bayangkan ma'asyiral muslimin, katakanlah di dunia ini semua orang kehilangan akal, maka hilang pula agama. Karena itu memelihara akal, pikiran itu penting betul, termasuk dari 5 hal pokok di dalam Islam. Maka di dalam agama kita disyariatkan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Karena akal, pikiran dan otak kita perlu dilatih sebagaimana kita melatih otot kita. Badan kita harus kita gerakkan supaya sehat. Akal, pikiran, otak kita juga harus kita gerakkan agar dia bisa sehat. Maka kita isi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang bisa merusak akal dan pikiran kita. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat, yang konkret. Katakanlah seperti minuman keras dengan segala macam bentuknya, atau narkoba dengan segala bentuk atau segala macam namanya dan jenisnya, ataupun sesuatu yang tidak atau bukan merupakan benda yang nyata, tetapi juga bisa merusak akal dan pikiran kita. Berita-berita bohong, hoax, berita yang tidak benar atau fitnah, itu merusak akal dan pikiran kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, fatabayyanu,
ketika ada berita berseliweran, isu-isu beredar, jangan kita telan mentah-mentah. Verifikasi kebenarannya. Bahkan pun agama mengajarkan ketika di dalam sesuatu berita itu ada kebenaran tapi tak ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, jangan kita sebarkan.